Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia menjelang ajalnya. Malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasad. Ia memang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencabut nyawa. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut Malakul Maut ini diberi amanah tersebut karena ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat Israel terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel bersama malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang mu'tabar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq, disebutkan bahwa sebelum menciptakan Nabiullah Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih memberi kabar kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Wahai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu, sedangkan mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril memberi jawaban sebagai berikut. Karena Allah akan memerintahkan Nabiullah Adam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya, dan yang tidak taat kepadanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah, bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikail dan malaikat Israfil untuk turun ke bumi. Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti malaikat Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Namun Israel berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi atau melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala kerendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Lalu malaikat Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku takuti daripada sumpahnya bumi." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan atau memberikan tugas kepada Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya.
Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah dari barat hingga timur, dapat ia jangkau dengan mudah olehnya. Seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Dikatakan olehnya, Allah telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada daun dari pohon yang terletak gugur di bawah arsy. Kemudian akan jatuh dua titisan dari arah arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk akan mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi, yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Wallahu a'lam bishawab.